tamu undangan. Perkenalkan kami dari tim Disuku alias tim Susah Kumpul. Tetapi khusus untuk hari ini kami pastikan wajib kumpul. Dikarenakan kami akan mendukung penuh aktivitas kegiatan program PT Piranti ini. Dan adapun dari tim kami yaitu untuk profilnya sendiri dan untuk tema yang akan kami angkat di hari ini adalah meningkatkan produksi dan melakukan inovasi lem balancing. Adapun profil tim kami diantaranya yang pertama ada dari Bapak Hedi Mariadi sebagai fasilitator. Hidup Pak Hedi. Hidup. ada leader itu Bapak Asep Jenudin. Selanjutnya ada kota yaitu kami semua. Ya salah satunya saya sendiri Jenudin sebagai kades. Dan saya Aipudin sebagai ketua Karang Taruna Desa. Sombong. Limbah. Dan saya Dadang sebagai RT. Yang pertama ada Bapak Hedi Mariadi dengan pencapaian divisi di angka 8 poin dan ada leader beserta anggota rata-rata di angka 4 sampai 6 poin. Adapun produk dan area yang nanti akan kita coba usung menjadi bahan kisisi kami di antaranya Sampling yang akan kami lakukan itu DSI ke-18. Kami akan membangun akses pembangunan DSI ke-18. Tetapi akses ini membutuhkan 35 pekerja dengan total jam kerja itu 7 jam. Dengan pekerjanya posisi di fase 1 hingga proses pakai. Lalu ada pekerja yang namanya OSIK terdiri dari 14 pekerja, di mana prosesnya itu dari proses 1 sampai dengan proses theta. Dan untuk di area assembly kita membutuhkan 13 pekerja dimulai dari setting sampai dengan tapping 10. Dan untuk area pasang klip sampai packing itu membutuhkan 8 pekerja. dan untuk areanya sendiri kami juga akan melakukan beberapa langkah atau case study dan untuk activity plan yang akan kita lakukan terdiri dari 8 step mulai dari menentukan tema sampai dengan merencanakan rencana perbaikan selanjutnya di bulan Mei 2024 dan untuk menentukan tema itu sendiri ada 7 case study diantaranya. Untuk tema sendiri kami akan meningkatkan balancing dan proses untuk productivity meningkatkan output DSI ke-18. Dan alasan kami menentukan tema ada 3 di antara itu. Yang pertama itu untuk mengurangi kos anggaran proyek desa. Kemudian yang kedua itu kenaikan loading produksi dari 200 ke 250 biji per day. Dan yang terakhir adanya kenaikan loading MWP sebanyak 300 biji per day-nya. Dampaknya apa, Wakil? Untuk efisiensi kos kompeten. Di delivery sendiri kita bisa delivery rate 100%, baik itu item, tem, dan juga quality. Nah, dari segi moral ya kita mampu menciptakan rasa percaya diri, tim yang bersinergi dan bersemangat, serta menciptakan Tim yang solid. Adapun dari perencanaan tadi kami coba menentukan target apa sih yang akan kami kejar. Tentunya targetnya berdasarkan cycle time. Pak Kades, ini sudah ada hitungan cycle time dari pemerintah pusat. Dengan standar cycle time itu 200 bis per day. Dengan jumlah pekerja 35 pekerja. Dengan jam kerja itu 7 jam kerja. Dengan standar cycle time itu di atas 126 cycle. Dan Kak Kades, kita akan menargetkan Dari 200 biji per day menjadi 250 biji per day. Tapi tenang Pak Kades, kita manpower tetap sama, jam kerja tetap sama, hanya cycle time yang kita targetkan di angka 100 second. Nah, Pak Kades, adapun area yang ingin coba kami perbaiki yaitu ada di area PSC 1 dan OSIK 4. Dan selanjutnya kami coba melakukan beberapa langkah-langkah case study untuk target ini supaya tercipta. Ya, diantaranya ada 7 case study yaitu Dari case study sendiri kami dari pertama menentukan tema sampai poin nomor 7. Di sini ada grafik yang menentukan di lingkari garis merah tersebut itu dengan cycle time yang tinggi. Yang di lingkari garis kuning dengan cycle time yang rendah. Kami akan melakukan balancing proses untuk mencapai output 250 biji per day. Untuk dari cycle time-nya akan kami ratakan semua. dan untuk analisa problemnya kita ingin juga mengetahui apa sih akar masalah yang ada di area kami sendiri. Ada 4M berdasarkan analisa yang kami buat. Silakan. untuk M yang pertama yaitu pada manpower, di mana manpower PC1 dan manpower sifat keteteran pada saat proses lah. Kenapa keteteran? Karena proses yang
yang tidak seimbang. Dan untuk M yang kedua yaitu di bagian mesin, di mana di pekerja PC1 itu kesulitan dalam mengambil material siap proses. Kenapa kesulitan? Dikarenakan sirkuit siap proses itu material siap proses terhalang oleh sirkuit siap proses. Kenapa terhalang? Dikarenakan sirkuit siap proses disimpan di depan material siap proses. Dan M yang terakhir itu berada di metode. Ya, metodenya terjadinya bottleneck di area PC1, osing dan osing 4 dikarenakan jobdesk yang terlalu banyak. Kenapa? Karena pembagian jobdesk yang tidak merata. Berdasarkan analisa tersebut, kami coba melakukan beberapa analisa sebab dan akibat. Ya, adapun analisa sebab akibatnya sebagai berikut. Untuk root cause yang pertama ada di area PC1. Area PC1 bebannya terlalu banyak. Penyebabnya apa Pak Karta? Pembagian job yang over capacity. Kemudian di faktor metode itu adanya bottleneck di area mesin. Penyebabnya apa Pak Andre? Pak RT, penyebabnya itu pembagian jobdesk yang tidak merata Pak RT. Dan selanjutnya ada di poin C. Dengan root cause sendiri, pekerja PC1 kesulitan ketika mengambil sirkuit analisa. Penyebabnya apa juga Pak ya? Yang benar Pak Wakil ngomong. Amankan Pak, karena proyek ini terlalu besar. Penyebab tersendiri manpower kesulitan karena analisa disimpan di depan rak material. Setelah kami melakukan beberapa analisa sebab dan akibat, maka kami pun mencoba mencari beberapa ide dan perbaikan. Adapun opsi-opsinya diantara lain, Untuk opsi yang pertama, selanjutnya ini untuk penyesuaian cycle time. Hei, oke.